Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Insinyur Gunawan Tabrani, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah agroekologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Antoni Lipe Sinaga sebagai penyaji 1, Miuti Anum sebagai penyaji 2, Karim Mawada sebagai penyaji 3, Nur Rizkia penyaji 4, Delto Wafikmal Senior penyaji 5, dan yang terakhir yaitu Nurul Asli Munte sebagai penyaji ke-6. Selamat menyaksikan. Pertama sekali saya akan membahas apa itu agroekosistem. Agroekosistem itu merupakan unit penggunaan lahan yang meliputi tanaman, hewan ternak maupun lahannya sendiri, di mana mengubah energi seperti matahari, air, nutrisi maupun semacamnya untuk mengubah energi tersebut menjadi suatu produk yang bermanfaat ekonomis bagi manusia, seperti menjadi bahan pangan, papan, sandang, bahkan menjadi pakan ternak. Pekarangan sendiri merupakan suatu lahan dengan sistem yang terintegrasi, di mana terdapat hubungan yang kuat antara manusia dengan tumbuhan maupun hewan, bahkan dengan hewan ternak lainnya. Secara umum, agroekosistem pekarangan memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi produksi, di mana berkaitan erat dengan peran langsung konsumsi atau pemanfaatan tanaman maupun hewan yang dibudidayakan, serta peran komersial dari penjualan komoditas pekarangan. Fungsi yang kedua yaitu jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini berkaitan erat dengan fungsi sosial, budaya, ekologi maupun fungsi ekonomi. Pekarangan sendiri menghasilkan banyak produk. Di antaranya yang pertama yaitu bahan pangan tambahan hasil sawah, yang kedua buah-buahan dan sayur-sayuran, yang ketiga yaitu unggas maupun ternak kecil, yang keempat yaitu rempah-rempah, bumbu dan wangi-wangian, dan yang terakhir yaitu kerajinan tangan. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik. Komponen biotik yang terdapat di pekarangan terdiri dari tumbuhan, manusia, dan serangga. Yang pertama, tumbuhan. Pekarangan bisa menjadi tempat berlangsungnya hidup berbagai jenis tumbuhan, yaitu seperti mangga, pisang, jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia. Manusia merupakan faktor komponen utama yang mempunyai pengaruh yang kuat, karena manusia dapat mengatur dan mengolah semua tumbuhan atau tanaman yang terdapat di pekarangan. Yang ketiga, ada serangga. Serangga juga termasuk komponen biotik. Berbagai macam serangga hidup di pekarangan, seperti belalang, kupu-kupu, capung, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, batu, iklim, hujan, suhu, kelembapan, dan angin untuk berlangsungnya suatu kehidupan tumbuhan atau tanaman. Komponen abiotik yang terdapat di pekarangan adalah pertama, yaitu suhu dan kelembapan. Suhu memiliki pengaruh dalam ekosistem perkarangan serta merupakan syarat yang diperlukan tumbuhan serta organisme yang terdapat di perkarangan. Karena suhu merupakan derajat energi panas
yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Yang kedua ada air. Air merupakan komponen penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Pada perkarangan, air sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan-tumbuhan yang hidup di perkarangan. Tanpa air, tentu tumbuhan tidak dapat tumbuh dan hidup. Dan yang ketiga ada intensitas cahaya. Sinar matahari adalah sumber utama bagi pertumbuhan tumbuhan. Karbon dioksida dan air berubah menjadi karbohidrat dan oksigen selama fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari. Dan yang keempat ada tanah. Tanah merupakan media untuk tumbuhnya tumbuhan atau tanaman. Tanah itu tersusun atas 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah menjadi media tumbuh bagi organisme autotrof. Tanah juga digunakan organisme heterotrof sebagai tempat mencari makanan. Materi selanjutnya yaitu interaksi antar komponen. Menurut Indrianto tahun 2010, ia berpendapat bahwa organisme di alam tidak hidup secara sendiri-sendiri, melainkan menjadi suatu kelompok individu-individu yang hidup pada tempat tertentu, sehingga terjadi interaksi antar organisme. Selain interaksi antar organisme yang satu spesies, terjadi pula interaksi antar organisme yang berbeda spesies. Selain terjadi interaksi antar komponen biotik, terjadi pula interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi antar kedua komponen yang berbeda ini, yaitu komponen biotik dengan komponen abiotik, menciptakan suatu ekosistem yang bersifat dinamis. Salah satu contohnya yaitu ekosistem pekarangan. Interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik dapat kita lihat dengan adanya hubungan timbal balik antara kedua komponen tersebut. Adapun interaksi antar komponen biotik, antar komponen abiotik, dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik dapat dijelaskan sebagai berikut. Interaksi antara komponen biotik. Di dalam suatu perkarangan terdapat beberapa komponen biotik. Yang pertama, tumbuhan, yang kedua manusia, dan yang ketiga organisme. Dalam suatu komponen biotik tersebut, terjadilah suatu interaksi, seperti diagram alir berikut. Di dalam diagram tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadi suatu interaksi antara tumbuhan dan organisme, di mana organisme ini dapat merusak suatu tumbuhan. Sehingga, terjadi lagi interaksi antara organisme dengan pengelola organisme, di mana pengelola ini adalah manusia yang dapat mengatur dan mengelola hama sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang berkualitas. Interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik yang terdapat di agroekosistem pekarangan meliputi suhu, air, kelembapan udara, dan intensitas cahaya matahari. Dengan adanya intensitas cahaya matahari yang rendah, maka suhu akan rendah dan kelembapan udara akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika intensitas cahaya matahari meningkat, maka suhu akan meningkat pula dan kelembapan udara akan menurun. Dengan adanya intensitas cahaya matahari yang naik turun dan ketersediaan air di agroekosistem pekarangan, maka kesuburan tanah dapat terjaga. 3. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ekosistem pekarangan memiliki dua komponen penting yang saling menjalin erat satu sama lain. Adapun interaksi antar komponen biotik dan abiotik adalah